warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Asep Riyadi, peserta PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Khas Jember. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP ITS Cendekia. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi ajar yang bertemakan penyebaran agama Islam di Nusantara dengan fokus pada peran Wali Songo tertanggal 23 Januari 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, bagi kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitu, adik semuanya, Bapak akan absen terlebih dahulu sebelum mulai. Nah, ada yang nggak hadir? Ada Siapa yang nggak hadir? Anasya, kenapa? sakit. Oh, innalillahi. Mudah-mudahan segera disehatkan kembali ya. Bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Syukur, alhamdulillah kalau kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai pembelajaran PAI sebagaimana biasanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, kalian tahu Wali Songo? Tahu ya. Wali Songo tuh yang kayak gimana tuh? Wali yang berjumlah 9. Padahal di zaman itu pula Wali Songo bersahabat juga dengan wali-wali yang lain ya. Kayak misalnya Sunan Kalijaga bersahabat dengan Syekh Siti Jenar, kemudian juga bersahabat dengan wali yang lainnya. Ke-9 orang tersebut, ke-9 wali tersebut mempunyai kaitan dan kerja sama ya. Untuk itu, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, maka diawali dengan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, bolehnya kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Teteh, terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Amin ya. Ya, untuk itu ayat itu semuanya Bapak akan perlihatkan sebuah video. Nah, ini adalah beberapa gambar dari Wali Songo itu ya. Bisa dilihat. Ini adalah gambar-gambar dari Wali Songo. Karena zaman dulu belum ada foto ya, maka orang ketika mengabadikan seseorang yaitu dengan gambar, dengan menggambarnya.
Oke, itu ya mengenai nama-nama Wali Songo. Kalian hafal? Hafal? Atau kalian mengenalnya dari masing-masing Wali Songo tersebut? Minimal kalian pernah baca biografinya. Pernah kalian baca biografinya? Nah, tadi disebutkan juga ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, ya. Kalian tahu Sunan Muria sama Sunan Kalijaga ada hubungan apa? Kakak adik. Enggak, mereka itu adalah anak dengan ayahnya, ya. Sunan Kalijaga ayahnya, Sunan Muria adalah anaknya, ya. Jadi 9 wali tersebut punya aktivitas yang sama, punya konsen yang sama, tapi berjuangnya di bidang yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang di bidang politik, ada yang di bidang kesenian, ada yang di bidang tradisi, ya. Jadi masing-masing dari 9 wali tersebut punya cara yang berbeda dalam mendakwahkan Islam, gitu ya. Makanya Islam mudah tersebar karena memang bagi-bagi tugas tuh. Dari itu baru 9 wali, belum wali-wali yang lainnya, gitu ya. Siang hari ini kalian masih semangat buat mengikuti pembelajaran? Masih? Oke, untuk lebih semangat lagi barangkali ada yang mau menyumbangkan ice breaking? Ada? Kalau ada yang mau menyumbangkan ice breaking dipersilahkan. Enggak? Tepuk cinta. Oke, Bapak akan berbagi ice breaking yang lain barangkali ya. Enggak cuma tepuk semangat atau tepuk cinta saja. Ini mudah-mudahan enggak garing ya. Jadi nanti ketika disebutkan kata kanan berarti kalian gerakan tangan kalian ke kanan, kiri gerakan ke kiri kayak gitu ya. Oke, semuanya ya. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Ke kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Yuk semuanya belajar. Anana, nanana, anana, nanana, anana, nanana. Ya semuanya belajar. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan menyulutkan kembali semangat kita untuk belajar lebih semangat lagi ya. Nih, Bapak ada LKPD untuk dibagikan kepada kalian ya, sesuai dengan kelompoknya. Kalian semuanya duduk dengan teman kelompoknya kan. Untuk itu Bapak akan bagikan ini LKPD ya, untuk kalian lihat-lihat, untuk kalian pelajari bahwasanya dalam LKPD ini terdapat materi dan tugas ya, materi dan tugas yang harus kalian kerjakan. Kira-kira kalian ditugaskan untuk apa? Dilihat ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Kelompok yang ini, Alisa. Oke. Sebelum kalian belajar lebih jauh lagi, harus ada yang kalian kerjakan, yaitu adalah pretest ya. Nah, ada pretest yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan. Ini barcode-nya. Silakan di scan. Coba. Kalau udah semua dimulai ya. 18 orang itu 1, 2, 3. Go. Rafael terunggul ya. Ada 3 orang yang punya keunggulan, yaitu Rafael, Agni, dan Putra ya. Dimenangkan yang paling unggul adalah Rafael. Oke, terima kasih. Untuk itu adik-adik semuanya, kita langsung saja memulai pembelajaran. Bahwasanya sedikit banyaknya kalian sudah mengenal siapa itu Wali Songo, kemudian beliau itu jasanya seperti apa, mendakwahkan Islam seperti apa,
Dengan cara apa? Tentunya sudah kalian dapat informasi tentang itu ya. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ayo, mari semuanya kita duduk di bangkunya masing-masing. Ya, di sini Bapak akan sampaikan materi mengenai penyebaran Islam di Nusantara oleh Wali Songo. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian, yang harus diraih oleh kalian. Yang pertama adalah menjelaskan biografi dan metode dakwah Wali Songo. Jadi kalian itu diharapkan dapat menjelaskan biografi dan metode dakwah Wali Songo itu sendiri, ya. Kemudian juga selain itu dapat menganalisis perbedaan metode dakwah berdasarkan kondisi masyarakat. Kok dakwahnya Wali Songo seperti itu ya? Kok ternyata Wali Songo itu sangat bijaksana ya? Mereka sangat mengerti dengan keadaan masyarakatnya ya. Nah, artinya kalian dapat menganalisis bagaimana Wali Songo itu mendakwahkan Islam hingga kemudian Islam mudah diterima oleh masyarakat, dan akhirnya Islam pun tersebar ke seluruh pelosok di Nusantara. Ya, yang berikutnya yaitu membuat presentasi multimedia tentang Wali Songo. Jadi nanti sebagaimana tugas yang ditugaskan buat kalian, yaitu adalah membuat poster ya. Membuat poster yang isinya adalah mengenai biografi Wali Songo, kemudian penyebarannya di daerah mana, dengan cara apa mereka berdakwah, begitu ya. Jadi itu adalah tugas kalian nanti ketika mempresentasikan ke depan. Kemudian metode dakwahnya yaitu ada yang menggunakan seni budaya ya, gamelan, tembang, dan wayang ya. Selain itu juga menggunakan melalui pendidikan, pendirian pesantren sebagai pusat dakwah ya. Ada yang menggunakan seni budaya, ada yang juga lewat pendidikan, yaitu membangun sebuah pesantren. Karena zaman dulu itu Nusantara belum punya sekolah seperti ini ya. Yang pendidikan yang pertama di Indonesia itu adalah pesantren ya, yang didirikan oleh para pendakwah Islam, begitu ya. Kemudian diplomasi politik ya. Jadi selain ada yang bergerak di bidang seni, ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada juga yang bergerak di bidang politik ya dan pemerintahan. Itu kerjasama dengan kerajaan setempat. Siapa yang melakukan itu? Yang terkenal dengan diplomatiknya yang sangat hebat, yang terkenal dengan politiknya sangat hebat, siapa itu? Wali Songo? Bukan. Ya? Bukan. Itu ya, Sunan Gunung Jati ya, ada yang menyebutkan Sunan Gunung Jati ya. Hilmi ya. Oke, Hilmi dengan ragu-ragu dia menyebutkan Sunan Gunung Jati. Padahal benar ya, cuma ragu, takut salah ya, makanya mengucapkannya dengan ragu ya. Untung aja nggak ada yang menyebutkan Sunan Kalijati. Nggak ada ya. Oke, kemudian ada juga yang berdakwah dengan berdagang ya, penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ya, yang dilakukan oleh Wali Songo. Ada yang menyebarkan dengan perdagangan juga. Kemudian tugasnya adalah membuat presentasi multimedia menggunakan Canva atau Google Studio ya. Tapi yang sudah kalian kerjakan itu adalah Canva ya. Nah, maka nggak masalah dengan Canva. Dari Sunan Kudus, Sunan Muria. Ada yang sudah pengerjaannya? Ada ya, nanti boleh di-share di grup untuk ditampilkan ya. Udah ada yang nge-share? Kalau udah segera di-share. Kalau belum ya silakan dilanjut pengerjaannya ya. Kemudian presentasi hasil diskusi di depan kelas ya. Sudah dimengerti semuanya? Nanti kalau udah selesai, udah dikirimkan, baru boleh presentasi di depan kelas. Ya, udah siap untuk presentasi? Oke, sip lah kalau begitu.
Kalau begitu, karena udah ada yang siap, maka dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Ini dari kelompok gajah sudah ada yang sudah mengirimkan hasil pengerjaannya, yaitu mengenai Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati ya, yang katanya sudah siap untuk mempresentasikan. Silakan dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Dari kelompok lain dipersilahkan, barangkali ada yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan, tanyakan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 3 wali songo, yaitu Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Selanjutnya kami akan menjelaskan Sunan Derajat yang akan dijelaskan oleh Areta. Sunan Derajat atau yang nama aslinya Raden Kasim, yang mempunyai ayah yang bernama Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan ibunya Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Tempat dan tanggal lahirnya di Ampel Denta, Surabaya sekitar tahun 1470 Masehi. Untuk tempat dan tanggal wafatnya, Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur, tahun 1522 Masehi. Daerah penyebarannya Lamongan, Gresik, dan sekitarnya di Jawa Timur. Beliau mendirikan pesantren di Desa Derajat atau Lamongan sebagai pusat dakwahnya. Sunan Derajat berfokus pada masyarakat pesisir utara Jawa Timur, terutama membantu masyarakat kurang mampu dengan pendekatan sosial dan pendidikan. Untuk media penyebarannya melalui media sosial, kebermanfaatan, dan media kesenian. Media sosial dan kebermanfaatan, Sunan Derajat lebih dikenal karena pendekatan sosialnya. Beliau mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin, membantu fasilitas umum seperti tempat tinggal dan sarana pendidikan, mengutamakan konsep adab dan akhlak dalam keseharian masyarakat. Untuk media keseniannya, beliau juga menggunakan seni gamelan sebagai sarana dakwah, terutama untuk menarik perhatian masyarakat Jawa. Selanjutnya Sunan Kalijaga akan dijelaskan oleh Putra. Oke, jadi Sunan Kalijaga itu memiliki ayah yang bernama Tumenggung Wilikatina atau Adipati Tuban. Ibunya Dewi Nawangrum, dan tempat tanggal lahirnya itu ada di Tuban, Jawa Timur, sekitar tahun 1050 Masehi. 1400 Masehi. 1450 Masehi. Tempat dan tanggal wafat ada di Kadirangu, Demak, Jawa Tengah tahun 1513 Masehi. Daerah penyebaran ilmunya itu ada di Demak, Kudus, Jepara, Tuban, dan seluruh Jawa Tengah. Media penyebarannya itu ada di kesenian tradisional, dakwah kreatif, dan kegiatan sosial. Bagaimana? Ini Sunan Kalijaga itu daerah penyebarannya itu di berbagai wilayah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk daerah pesisir dan pedalaman. Dakwahnya sangat luas karena pendekatannya yang fleksibel dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga dikenal di daerah Demak, terutama karena kedekatan dengan Kesultanan Demak sebagai pusat penyebaran Islam pada masa itu. Ini kan. Dan juga ada media penyebarannya itu ada Sunan Kalijaga memanfaatkan wayang sebagai nilai-nilai untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman. Ia juga menitipkan cita-cita Islami dalam epos Mahabharata dan Rahayama. Tembang Jawa menciptakan tembang-tembang yang berisi dakwah seperti Ilir-Ilir dan Gundul Pacul. Selanjutnya Sunan Gunung Jati akan dijelaskan oleh Idafi. Sunan Gunung Jati atau namanya Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Maulana Huda. Ibunya bernama Nyai Rara Santang.
Tempat dan tanggal lahir Pasai Sekarang Aceh sekitar tahun 1448 Masehi. Tempat dan tanggal wafat Cirebon, Jawa Barat tahun 1568 Masehi. Daerah penyebaran Cirebon, Banten dan sekitarnya di Jawa Barat. Beliau menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Penyebarannya meluas ke wilayah Banten dan Sunda Kelapa. Setelah 3 wali songo yang dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Boleh ke depan? Arsy atau Alisa? Dua-duanya aja kalau gitu. Ayo Arsy juga. Alisa aja. Jadi boleh ngadepnya ke sana. Nah, jadi boleh sebutkan di mana daerah penyebarannya Sunan Gunung Jati? Di Cirebon. Kamu jangan ke sana. Oke. Di Cirebon doang. Ingat aja Cirebon aja. Cirebon doang, oke. Dari Arsy mungkin jawabannya berbeda atau sama aja? Sama aja. Oke, Alisa boleh duduk, boleh berikan tepuk tangan untuk Alisa. Selanjutnya dari kelompok Kaskad yang ingin ditanyakan? Atau ingin kita tanya? Ada yang ingin ditanya? Boleh ke depan. Oke, Aska apa yang ingin ditanyakan? Aku izin bertanya, apa metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga? Terima kasih untuk pertanyaannya. Aska mau duduk lagi apa mau tetap di sini dulu? Duduk lagi, baik. Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan dari seni dan budaya seperti wayang kulit, gamelan, dan seni rupa. Ia mengubah kelakon wayang dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti ajaran tauhid, akhlak, dan perjuangan melawan kebatilan. Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Islami seperti ilir-ilir yang syarat dengan pesan moral dan keimanan. Pendekatannya yang santai, ramah, dan menggunakan seni membuat Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa. Seperti itu, Aska. Sama-sama. Presentasi kami cukupkan di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jika ada yang bertanya lagi, kami siap menerima segala pertanyaan kecuali kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya dipersilakan bertanya, kami siap berjawab. Tapi kalau menyatakan hanya sebatas pernyataan, kita hanya sebatas teman, mohon maaf. Kayak gitu kali ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih tepuk tangan semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pengerjaannya. Bagus ya. Tadi juga ada inisiatif dari kelompok 2. Barangkali kalau tidak ada yang bertanya, maka dari kelompok 2 yang bertanya kepada audien. Hingga kemudian muncullah pertanyaan dan dijawab oleh Alisa dari kelompok berapa? Alisa teh? Kelompok 5. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ya? Nah, barangkali untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya yang ingin, ya silakan. Dari kelompok 1 nih. Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan beberapa sunan yang kami cari. Ada 3, yaitu ada Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Pertama-tama kita akan menampilkan Sunan Ampel terlebih dahulu. Saya akan membacakan Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Champa atau Vietnam sekitar tahun 1401. Ia adalah putra
putra Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Pada masa mudanya, Raden Rahmat diundang oleh Raja Majapahit untuk membantu menyebarkan Islam di wilayah kerajaan. Ia kemudian menetap di daerah Ampel Denta atau Surabaya, tempat ia mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Sunan Ampel menyebarkan Islam di daerah Surabaya, Gresik, Lamongan, dan sekitarnya. Pesantren Ampel Denta menjadi pusat pengajaran agama yang menghasilkan banyak murid yang kemudian menjadi wali atau ulama besar. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Dewi Condro Nyai Ageng Manila. Ia lahir di daerah Surabaya sekitar abad ke-15. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang cerdas dan kreatif. Ia menguasai berbagai ilmu agama, sastra, seni, dan musik. Salah satu karya yang terkenal adalah Gubahan Tembang-Tembang Jawa dengan pesan Islami. Daerah penyebarannya, Sunan Bonang aktif menyebarkan Islam di Tuban, Lasem, dan sekitarnya, serta daerah pesisir Jawa, utara Jawa. Daerah ini merupakan jalur perdagangan dan sekitarnya perdagangan penting sehingga banyak pedagang yang menjadi target dakwahnya. Selanjutnya ada Sunan Giri atau bisa dipanggil Muhammad Ainul Yakin. Biografinya, Sunan Giri lahir di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1442. Ayahnya adalah seorang Maulana Ishak, seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Maulana Ishak adalah keturunan dari Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad. Pendidikan dan perjalanannya, Sunan Giri memulai pendidikannya di bawah bimbingan ayahnya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Malaka, Malaysia, dan kemudian ke Mekah, Arab Saudi. Di Mekah ia berguru dengan beberapa ulama terkenal dan memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam. Peran dalam sejarah, Sunan Giri memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Jawa. Ia adalah salah satu dari Wali Songo yang paling berpengaruh dan dihormati. Selain menyebarkan agama Islam, Sunan Giri juga berperan dalam mengembangkan kebudayaan dan kesenian Islam di Jawa. Inilah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Mengapa pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Jawa, dan bagaimana peran murid-muridnya dalam melanjutkan dakwahnya? Makasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa dengan sistem yang terorganisasi. Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membentuk murid-muridnya menjadi tokoh dakwah yang berdedikasi. Kemudian menjadi bagian dari Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di berbagai wilayah Jawa. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa pertanyaannya? Boleh. Apa perbedaannya dakwah Sunan Bonang, apalagi sih tadi? Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Ampel. Udah. Terima kasih atas pertanyaannya buat Hilmi. Jawabannya akan dibacakan oleh Alisa. Ketiga metode berbeda tapi saling melengkapi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Sunan Giri yang menggunakan pendekatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Beliau menolong masyarakat miskin, memperkenalkan sistem pertanian dan kesehatan, serta berdakwah melalui interaksi perdagangan di Pelabuhan Gresik. Sunan Ampel lebih fokus pada pendidikan melalui pesantren. Ia mendirikan pesantren Ampel Denta sebagai pusat dakwah, mengajarkan Islam, akhlak, dan toleransi. Sunan Ampel juga menciptakan konsep Mohlimo sebagai pedoman moral masyarakat. Yang ketiga ada Sunan Bonang, mengandalkan seni dan budaya dalam berdakwah. Ia mengubah tembang-tembang Jawa dan memanfaatkan gamelan serta wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, bagus ya. Bagus. Hasil pengerjaannya juga bagus. Ya. Pembuatan posternya, kemudian cara menjelaskannya juga baik. Ketika ada yang bertanya pun dapat terjawab dengan baik ya. Untuk itu kelompok terakhir dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 wali dari 9 wali Songo, yakni Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gresik, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung. Saya akan membacakan tentang Sunan Muria. Biografinya, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Nama panggilan atau julukannya adalah Sunan Muria. Lahir pada abad ke-15 di Gunung Muria, terletak di sebelah kota Kudus, Jawa Tengah. Wafat pada tahun 1551 Masehi, Kecamatan Dawe. Sunan Muria menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, agama Islam ke daerah Tayu, Pati, Juwana, dan Kudus. Metode diantaranya adalah menggunakan kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang. Biografi Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Ja'far As-Shadiq. Tempat lahirnya lahir pada abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Metode diantaranya yaitu 1. Sunan Kudus menggunakan sapi untuk menarik perhatian masyarakat Hindu yang menghormati sapi. 2. Sunan Kudus membangun masjid dengan arsitektur Hindu-Buddha. Sunan Gresik. Biografi, nama asli Maulana Malik Ibrahim, tempat lahir di Champa atau sekarang disebut Vietnam, sekitar tahun 1350-an. Wafat di Gresik, Jawa Timur sekitar tahun 1419 Masehi. Metode diantaranya yang pertama, Sunan Kudus menggunakan sapi untuk menarik perhatian masyarakat Hindu yang menghormati sapi. Yang kedua, membangun masjid dengan arsitektur Hindu dan Buddha. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Saya Reta dari kelompok 2 izin bertanya, apa strategi Sunan Kudus dalam berdakwah penyebaran agama Islam? Terima kasih. Sunan Kudus menggunakan toleransi dan penghormatan terhadap tradisi Hindu dan Buddha, seperti melarang penyembelihan sapi untuk menjaga harmoni dengan umat Hindu. Ia juga memanfaatkan arsitektur dan seni sebagai media dakwah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kelompok 3 juga tentunya, kelompok 2, kelompok 3? 3 ya, kelompok 3 juga tentunya tidak kalah bagus. Bahwasanya sudah membuat poster dan mempresentasikan hasil pengerjaannya ya. Dan tentunya barangkali ini adalah indikasi bahwa kalian semuanya sudah memahami dari materi yang kita pelajari hari ini. Berarti kalian sudah memahaminya ya, sudah bisa mengidentifikasi dakwahnya seperti apa, kemudian juga kalian dapat dapat merefleksikannya dengan mengerjakan tugas membuat poster, begitu ya. Untuk itu ATT semuanya, barangkali itu yang bisa Bapak sharekan dalam pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum diakhiri ada post-test yang harus kalian kerjakan juga.
kemajuan ya. Ada kemajuan pemahaman bahwasanya tadi ketika di pretest nggak muncul, tapi muncul menjadi juara 1 ketika di post test ya. Oke itu ya. Kok gambarnya pada kayak gini? Oke, adik-adik semuanya, barangkali itu ya. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ada? Ada yang menyimpulkan? Kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini adalah merupakan wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang sangat besar jasanya, bahkan bukan hanya menjadi gurunya orang Jawa melainkan jadi gurunya dari pulau-pulau yang lain juga, begitu ya. Karena banyak yang menimba ilmu datang ke Pulau Jawa ya. Dan begitu pulang dari Pulau Jawa mereka menyebarkan ilmu agama Islam di daerah tempat tinggalnya masing-masing, begitu ya. Ya, dari semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan dipimpin doa.